Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai profil seorang wanita Alengka bernama Trijatha yang ditugasi oleh bapaknya untuk menjaga serta melindungi Dewi Sinta. Keselamatan Dewi Sinta di Alengka yang disekap Prabu Dasamuka atau Rahwana di area Keputren Negeri Alengka setidaknya dipengaruhi oleh sosok wanita Alengka yang molek bernama Trijatha. Trijatha adalah putri dari Wibisana, adik kandung Rahwana atau Dasamuka. Situasi kehidupan di negeri Alengka seperti juga di negeri lainnya di muka bumi ini, satu keluarga sekandung dapat berbeda watak, karakter, dan tujuan hidupnya. Ada yang berwatak seperti bergajul maupun singa dan serigala, dan ada juga yang berwatak seperti tikus maupun ular. Tapi ada juga yang berwatak seperti burung merak, ayam, merpati, bahkan alap-alap. Dasamuka atau Rahwana itu perwatakannya mirip gabungan alap-alap dan singa, sementara adiknya Wibisana mirip elang gunung dan gajah. Sedangkan adik kandungnya yang lain, namanya Kumbakarna, mirip gorila berhati kelinci. Dan hal itu tidak masalah karena justru ini menggambarkan keberagaman seperti warna pelangi di langit abu-abu. Ya, warna perwatakan kehidupan itu menarik, tapi terkadang menjengkelkan juga. Di suatu sore yang tenang di teras rumahnya, Wibisana tampak berbincang dengan putri sematawayangnya, Trijatha. Mereka berdua membicarakan hal yang terkait dengan keberadaan Dewi Sinta yang sedang disandera Rahwana kakaknya dengan tujuan untuk diperistri. Wibisana menentang niatan Rahwana itu karena selain berbahaya bagi hubungan sosial, juga nerobos etika dan kesopanan antar pimpinan negara. Oleh karena itu, dia mengundang putrinya untuk membantu agar Sinta tidak terintimidasi, tertekan, bahkan masuk dalam zona berbahaya. Trijatha termangu mendengar uraian bapaknya perihal perilaku pakdenya Arwana. Trijatha termangu mendengar uraian bapaknya perihal perilaku Pakdi Rahwana di waktu muda. Ya, begitulah tingkah pola pakdemu di saat muda. Perilakunya ndak karuan, ungkap Wibisana. Budimu Dewi Tari itu juga diperoleh dengan cara merebut dari tangan dewa, setelah sang dewa tidak kuasa menandingi kesaktian yang dipunyai pakdemu. Nah, kejadian sekarang bukan merebut lagi, tapi gondol wanita yang bernama Dewi Sinta, kekasih Prabu Rama Wijaya. Pakdemu ini tidak sadar bahwa dia sedang bermain api. Dia tidak sadar jika Prabu Rama itu titisan Hyang Wisnu, sedangkan sang Hyang Wisnu itu putra Betara Manikmaya, ya Betara Guru, yang merupakan adik dari Betara Ismaya atau populer dipanggil Eyang Semar. Pakdemu Rahwana itu kurang paham atau pura-pura tidak tahu jika
Bathara Guru itu penguasa Jonggring Saloko, penguasa kayangan yang anaknya seabrek serta sakti-sakti. Ada Brahma, ada Bayu, dan lain-lain. Benar bahwa ada satu putra Bathara Guru yang dikalahkan oleh Pak Demu, tapi lalu bukan berarti putra lainnya juga akan dapat dikalahkan. Nah, selain punya putra-putra tangguh, Bathara Guru juga punya berjuta pasukan dengan berbagai keahlian berperang. Kalau mereka geruduk menyerbu ke Alengka, pasti Alengka jadi butiran debu, itu pasti. Putra Bathara Guru yang bernama Dewa Bayu itu punya ilmu Pancasona yang sama dengan Pak Demo. Sementara dewa-dewa lainnya seperti Dewa Brahma punya ajian Brahmastra yang mampu menghasilkan api ribuan derajat Celcius dalam skala yang tidak terhitung. Belum lagi Hanuman, anak bungsunya yang mampu Tiwikrama, 5 kali lipat dari besar fisik lawannya. Ya mudarlah kalau mereka turun bersama. Itu yang tidak disadari oleh Pak Demo. Watak angkara murkanya menutup kejernihan pikirannya. Trijata terpaku diam mendengarkan uraian bapaknya, lalu tiba-tiba hati nuraninya berucap, "Wah, sakit batuk dengan sakit watak jelas berbeda. Sakit batuk bisa cepat disembuhkan dengan minum obat. Lah kalau yang sakit wataknya, ya sulit obatnya." "Susah ini Pak," ucap Trijata pada bapaknya. "Lah itu dia, terlebih budimu saat ini sedang bobot tua, sedang mengandung, hamil tua, sehingga soal Dewi Sinta ini menjadi problem psikologis budi tarimu," jelas Wibisana. Ya memang dari muda watak pribadi Pak Demu itu sudah nafsuan. Oleh karena itu saya tugasi kamu untuk menjaga sekaligus melindungi Dewi Sinta dari kekonyolan tingkah laku Pak Demu, kata Wibisana pada Trijata putrinya. "Inggih," jawab Trijata lirih, sementara benaknya Trijata menyangga beban untuk membentengi diri dari kemungkinan kekonyolan Pak D-nya, Rahwana, melakukan hal buruk kepadanya. "Tenang saja, nanti Bapak beri mantra ajian yang tidak bisa menyentuhmu," ucap Wibisana. Wibisana memang dikenal sebagai makhluk yang mampu membaca pikiran orang lain dan mampu juga membaca tanda-tanda zaman. Matahari mulai luruh pelan-pelan ke sisi barat, tapi langit masih semburat membiru muda. Matahari mulai luruh pelan-pelan ke sisi barat, tapi langit masih membiru muda. Setelah memperoleh mantra ajian dari Wibisana bapaknya, Trijata lalu beranjak menuju gedung di mana Dewi Sinta disekap. Dengan benang dan jarum sulam di tangannya, Trijata duduk di atas batu menyulam di depan teras gedung Sinta. Tapi matanya tetap pelirak-pelirik mengawasi pintu gerbang keputren untuk mengamati kemungkinan Pak D-nya, Rahwana, datang. Saya juga sedang duduk di bangku ditemani secangkir kopi dan pisang tanduk rebus yang manis. Mata saya juga sedang pelirak-pelirik menatap monitor komputer yang menayangkan konten-konten pewayangan dari Wayang Sekota. Kok belum ada yang subscribe lagi ya? Mbok di-subscribe lah.
Sampai jumpa pada konten depan. Salam Rahayu.